sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagus Putra Riyadi, Johan Effendi, dan Ruli Novika akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu mengidentifikasi segmentasi, target, dan positioning dari produk pertanian dengan pengkategorian produk UMKM, produk atau brand nasional, dan produk atau brand multinasional atau global. Untuk itu mari kita bahas terlebih dahulu apa itu STP. Pengertian STP. STP atau segmentation, targeting, positioning merupakan salah satu model atau pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target tertentu. Model ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer yang digunakan hingga saat ini. Tahapan yang pertama yaitu segmentasi, membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Tahapan kedua, targeting, menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Tahapan ketiga, positioning, menentukan bagaimana produk atau brand direpresentasikan dalam benak hal potensial. Selanjutnya kita membahas yang pertama yaitu mengenai produk UMKM. Produk UMKM, produk siwang. Siwang merupakan produk dari hasil pertanian yang berbahan dasar bawang merah. Bawang merah diolah menjadi bawang goreng, memiliki ciri khas tersendiri dengan dicampurkan komposisi terasi serta penyedap rasa lainnya. Siwang merupakan produk hasil olahan dari perusahaan UMKM Siwang Nona Sariti yang berada di Kabupaten Indramayu. Untuk namanya, siwang berasal dari singkatan terasi dan bawang. Lalu bagaimana dengan penggunaan STP? Adapun penggunaan segmentasi antara lain, segmentasi geografis siwang ialah cocok untuk daerah pesisir Kabupaten Indramayu. Segmentasi demografis siwang yaitu dapat dikonsumsi semua umur dari anak-anak hingga lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Siwang juga memiliki harga yang terjangkau. Segmentasi psikografis siwang adalah menyasar semua kalangan masyarakat. Banyaknya varian rasa siwang yang tersedia juga agar semua kategori segmentasi psikografis terpenuhi. Segmentasi perilaku atau tingkah laku masyarakat siwang termasuk ke dalam masyarakat menyukai kuliner asin dan pedas. Yang kedua, targeting. Beberapa sasaran dan target pasar siwang yang potensial paling besar adalah semua usia dan kelas masyarakat yang menyukai kuliner pedas dan asin. Yang ketiga yaitu positioning. Siwang menampilkan keunggulan yaitu mutu yang baik, kualitas mumpuni, dan memiliki banyak varian rasa. Siwang juga telah didaftar produksi industri rumah tangga ke Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Johan Effendi. Kepada Johan saya persilahkan. Baik, Saudara Bagus, di sini saya akan menjelaskan STP dari produk atau brand nasional. Sebagai contoh produk atau brand nasional, di sini saya memakai Ting Ting Garuda. Yang pertama, segmentation. Segmentation geografisnya, Ting Ting Garuda tidak menetapkan wilayah sasaran geografi. Ting Ting Garuda dapat melayani semua segmen pasar. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis. Ting Ting Garuda ditujukan untuk para masyarakat segala kalangan di negara maju maupun berkembang yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap makanan ringan sebagai camilan di berbagai suasana. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu tingginya jam kerja masyarakat kini membuat mereka harus selalu menyediakan makanan tambahan sebagai pelengkap makanan pokok. Lalu ada targeting. Ting Ting Garuda dipasarkan kepada masyarakat dengan berbagai suasana dan jenis kelamin, mulai dari anak-anak umur 5 tahun hingga dewasa berumur lebih dari 50 tahun. Ting Ting Garuda dipasarkan pula kepada masyarakat dari segi status sosial, gaya hidup, kepribadian, dan pendapatan ekonomi manapun. Untuk positioningnya, yaitu Ting Ting Garuda memposisikan produknya sebagai market challenge, yaitu sebagai produk inovasi baru yang
menentang banyak produk camilan yang telah beredar di pasar. Gabungan dua makanan berbeda yaitu biskuit dan permen akan membuat gebrakan baru pada pasaran saat ini. Ting-Ting Garuda pada dasarnya menetapkan strategi single positioning. Pada single positioning, Ting-Ting Garuda menggunakan slogan bukan permen, bukan biskuit, yang dapat membuat seseorang penasaran dan tertarik pada produk Ting-Ting Garuda. Walaupun hanya camilan, Ting-Ting Garuda juga memiliki kandungan gizi cukup yang dapat menambah daya tarik sebagai snack. C. Produk brand multinasional. Produknya adalah Quaker Oats. Yang pertama, segmentasi geografi, yaitu tujuan mereka adalah untuk tumbuh di ruang nutrisi secara global. Selanjutnya, demografi segmentasi. Orang antara 10-45 tahun dari usia bisa mengonsumsi ini. Selanjutnya, segmentasi psikografis, yaitu kelas sosial, terutama kelas menengah, gaya hidup, orang dengan kehidupan yang sibuk, kepribadian, sadar kesehatan. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku, yaitu kesempatan, merupakan sereal yang dikonsumsi setiap hari agar tetap fit dan sehat. Pelanggan senang dengan tersedianya berbagai rasa sehingga loyal. Yang kedua adalah targeting. Quaker Oats ini dipasarkan kepada keluarga kelas menengah dengan jadwal padat, wanita, ibu-ibu, pelajar, profesional, pasien dengan masalah kolesterol tinggi. Yang ketiga, posisi. Quaker Oats diposisikan sebagai sereal setiap saat nutrisi, bukan hanya sebagai sereal sarapan pasar. Sadar kesehatan karena memiliki serat, tidak ada kolesterol, dan dapat dikonsumsi untuk sarapan. Ia juga memposisikan dirinya sebagai sereal yang mudah dan cepat dimasak. Quaker Oats ini mudah tersedia di setiap toko kirana, toko kelontong, food mart, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.